Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Memukau empat lainnya. Semua tatapan yang hadir berkumpul pada Xiaoyan, yang perlahan berjalan ke tablet batu. Pengujian beberapa orang sebelumnya mungkin eye-catching, tapi yang diantisipasi semua orang masih Xiaoyan. Ini karena dia mewakili klan Ye dengan mengikuti tes ini. Tes pertama ini akan menentukan nasib klan Ye mulai sekarang. Apakah mereka bisa tetap menjadi anggota dari 5 klan besar akan ditentukan oleh tes ini. Mata Cao Dan dengan kejam menatap punggung Xiaoyan. Sudut mulutnya berisi ejekan. Jika klan Ye ingin lulus ujian ini, mereka harus masuk 3 besar di setiap segmen. Saat ini, 3 tempat pertama dari tes jiwa ini ditempati oleh Dan Xuan, Cao Xiu, dan Bai Ying. Tak satu pun dari ketiga pesaing itu adalah orang biasa. Cao Dan tidak percaya kalau Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Kaki Xiaoyan berhenti di depan tablet batu di bawah fokus semua mata yang hadir. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh lempengan batu. Tablet batu itu sedingin es. Seolah-olah dia sedang menyentuh sepotong es. Ada sedikit rasa sakit yang menusuk dari titik di mana tangannya menyentuh permukaannya. Perasaan seperti ini tampaknya menembus jauh ke dalam jiwanya, menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Xiaoyan, klan Ye harus masuk 3 besar jika ingin lulus ujian ini. Saat ini, peringkat ketiga adalah Bai Ying. Nilai jiwanya telah mencapai 785. Hanya jika kamu melampauinya, klan Ye akan memiliki kesempatan. Penatua Cheng menatap Xiaoyan dari samping jimat batu itu. Ekspresinya sedikit serius saat dia dengan lembut memberitahu Xiaoyan. Jika klan Ye gagal kali ini, kemungkinan kata-kata bagus yang dimasukkan atas nama mereka tidak akan dapat mencegah klan Ye tersingkir dari 5 klan besar. Xiaoyan perlahan mengangguk. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik daripada siapapun bahwa dia saat ini mengendalikan nasib semua anggota klan Ye di tangannya. Kedua mata Xiaoyan tertutup. Seluruh sosoknya tampak langsung terdiam. Bahkan napasnya melemah. Keheningan menyelimuti bagian dalam aula. Tidak sedikit pun suara yang tidak biasa muncul. Seluruh aula tampaknya telah ditutupi oleh semacam atmosfer bertekanan samar. Keheningan semacam ini berlanjut sekitar setengah menit atau lebih. Tepat ketika semua orang di dalam aula saling memandang, tekanan spiritual yang luar biasa besar dan kuat perlahan menyapu keluar dari tubuh pemuda di depan lempengan batu, seperti naga besar yang baru saja bangun. Bang! Suara yang dalam dan teredam terdengar di sekitar Xiaoyan. Pada saat yang sama, badai spiritual yang tidak terlihat terbentuk di sekitar tubuhnya. Ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi saat badai ini terbentuk. Ketika badai ini muncul, Penatua Cheng, yang paling dekat dengan Xiaoyan tiba-tiba mengubah ekspresi. Tubuhnya buru-buru mundur, dan matanya menatap tajam ke sosok buram di dalam ruang terdistorsi itu. Ini bukan pertama kalinya dia melihat fenomena yang tidak biasa yang terjadi selama ujian nilai jiwa seseorang. Ketika Cao Ying mengikuti tes saat itu, dia juga menimbulkan fenomena yang tidak biasa. Namun, jika dibandingkan dengan Xiaoyan, tampaknya badai spiritualnya saat itu sedikit lebih kecil. Dan Xuan, Cao Xiu, Bai Ying, dan Qiu Ji di depan lempengan batu juga mengalami perubahan ekspresi saat melihat perubahan yang tidak terduga ini. Mereka buru-buru mundur 10 langkah. Pada saat yang sama, mata mereka terkejut ketika mereka menatap sosok itu, terutama Bai Ying. Ekspresinya sangat terkejut.
tidak pernah dia mengharapkan Xiao Yan mencapai level yang begitu mengejutkan. Manik giok berputar di tangan Cao Ying saat dia duduk di kursi klan Cao, tiba-tiba berhenti. Matanya yang penuh godaan terfokus pada sosok buram di depan tablet batu itu. Wajahnya akhirnya menampakkan ekspresi terkejut. Dia sebenarnya salah menilai kali ini. Selain itu, dia tidak menyangka pemuda bernama Xiao Yan ini menyembunyikan kemampuan sejatinya begitu dalam. Badai spiritual yang tak terlihat menimbulkan keributan di seluruh aula. Beberapa saat kemudian badai akhirnya melemah. Sekitar selusin detik kemudian, itu akhirnya benar-benar menghilang. Xiao Yan perlahan menarik tangan yang bersentuhan dengan tablet batu setelah badai spiritual tersebar. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke piring di tengah stone tablet pada saat yang sama seperti orang lain. 1395. Nomor merah darah tetap ada di piring dengan cara yang mengejutkan. Jumlah itu menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Banyak mata tampaknya telah mengeras karena mereka tetap pada nomor tersebut tanpa bisa beralih. Keheningan berlanjut di aula besar sesaat sebelum dipecah oleh banyak suara udara dingin yang dihirup. Banyak mata mengandung keterkejutan yang sulit disembunyikan saat mereka melihat ke belakang yang agak kurus dari sosok di depan stone tablet. 1395. Jumlah ini lebih dari 300 poin lebih besar dari rekor yang dibuat Cao Ying saat itu. Ketika Cao Ying memecahkan rekor untuk pertama kalinya saat itu, dia dianugerahi gelar penyihir, namun Xiao Yan saat ini telah memecahkan rekor yang dia tinggalkan. Apalagi, dia bahkan sudah melempar rekor jauh di belakangnya. Hasil ini sangat mengejutkan. Mata Cao Ying juga kaget saat melihat nomor berwarna merah darah. Matanya segera tertuju pada Xiao Yan dengan minat. Dia dengan lembut tertawa, menarik, wilayah Central Plains ini memang memiliki banyak talenta tersembunyi. Saya tidak pernah menemukan seseorang seperti ini di masa lalu. Sepertinya pil gathering akan sangat menarik kali ini. Cao Dan, yang berada di belakangnya, juga menatap tablet batu dengan cara tertegun. Dia baru pulih beberapa saat kemudian. Kecemburuan tak terhindarkan melintas di matanya ketika dia mendengar kekaguman dan penghormatan yang tinggi muncul dari nada Cao Ying. Dia dengan jelas memahami karakter Cao Ying. Seseorang dapat menghitung jumlah orang dari generasi yang sama yang dilihat oleh wanita yang sangat dingin ini dengan serius dengan tangannya. Selain itu, dia dengan jelas memahami bahwa dia belum mencapai kualifikasi itu. Namun, Xiao Yan, yang telah diejeknya beberapa kali, telah mencapai tahap ini di depannya. Ini adalah pukulan yang membuatnya merasa sangat tidak enak. Ye Zong dan Xin Lan di kursi klan Ye, yang memiliki hati tegang, akhirnya menghela nafas lega saat ini. Mereka berdua tampak terbebas dari beban yang berat. Hasil yang diperoleh Xiao Yan terlalu mempesona. Itu bahkan telah mencapai tahap seperti mimpi. Mereka tidak pernah meragukan kemampuan Xiao Yan. Namun, pada saat yang sama, mereka tidak berharap dia memecahkan rekor yang dibuat oleh penyihir dari klan Cao pada ujian pertama. Klan Ye diselamatkan. Tangan bersemangat Ye Zong sedikit gemetar. Berbagai kekhawatirannya selama periode waktu ini telah benar-benar lenyap saat ini. Dia percaya bahwa dengan kemampuan luar biasa Xiao Yan, seharusnya tidak terlalu sulit bagi Xiao Yan untuk mendapatkan setidaknya tempat ketiga di dua bagian yang tersisa. Penatua Cheng di sisi tablet batu itu terkejut saat dia melihat nomor merah darah itu. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangguk. Setelah itu, matanya yang menatap Xiao Yan menjadi sangat panas. 1395. Orang lain mungkin tidak yakin tentang apa yang diwakili oleh angka ini, tetapi dia mengerti dengan jelas.
Ini mewakili bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan telah mencapai tingkat kelas 7 tingkat tinggi. Apalagi, yang paling berharga dari semuanya adalah usia Xiao Yan. Dengan mampu mencapai level 7 tingkat tinggi pada usia seperti itu, kemungkinan hanya Cao Ying di antara generasi muda yang bisa dibandingkan dengannya. Dengan kata lain, Menara Pil telah menemukan kejeniusan iblis lainnya setelah Cao Ying. Tentu saja, Penatua Cheng secara alami tidak akan berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar bisa berdiri bahu-membahu dengan Cao Ying. Bagaimanapun, rekor itu adalah sesuatu yang Cao Ying ciptakan 2-3 tahun lalu. Hari ini, sepertinya dia sudah mencapai level yang lebih menakutkan. Usia Xiao Yan mirip dengannya. Jika seseorang membandingkannya, kemungkinan Cao Ying sedikit lebih baik. Ini memang kasus berdasarkan akal sehat. Namun, bagaimana dia tahu bahwa nomor saat ini bukanlah kekuatan penuh Xiao Yan? Seseorang harus selalu menahan diri dalam segala hal yang dilakukannya, biarkan dirinya memiliki ruang untuk membentuk taktik. Xiao Yan terbiasa melakukan ini. Selain itu, menciptakan hasil ini juga merupakan sesuatu yang di luar dugaan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tidak mengantisipasinya, dia bisa mengerti mengapa nilai jiwanya setinggi ini. Ini terkait dengan aura spiritual di dalam jiwanya. Meskipun aura spiritual tidak memiliki kekuatan besar dari Dou Qi, tampaknya bisa menyebabkan nilai jiwa seseorang meningkat. Jika satu alkemis memiliki aura spiritual dan yang lainnya tidak, hasil tes pasti akan sangat berbeda bahkan jika mereka memiliki tingkatan yang sama. Xiao Yan diam-diam telah menekan badai spiritual ketika itu muncul sebelumnya dan mencegah kekuatan spiritualnya benar-benar meletus. Pada akhirnya, dia percaya bahwa menahan sesuatu akan memberinya jaminan keamanan terbesar. Haha, lumayan. Penatua Cheng membelai janggutnya dan tertawa. Dari kelihatannya, terlihat sangat bersemangat. Jika dia melaporkan masalah ini ke atas, kemungkinan akan menimbulkan keributan yang cukup besar. Tes jiwa akan berakhir di sini. Orang yang menempati peringkat pertama secara alami adalah Xiao Yan, yang mewakili klan Ye. Selain itu, saya juga akan memberi selamat kepadanya karena telah memecahkan rekor. Kemungkinan rekornya ini tidak akan rusak dalam ujian apapun untuk jangka waktu yang sangat lama di masa depan. Semua orang di aula diam-diam tertawa pahit setelah mendengar suara Penatua Cheng. Klan Ye ini memang seperti cacing 100 kaki yang menolak untuk menyerah. Bahkan dalam situasi hidup dan mati, mereka dapat menemukan penolong yang menakutkan. Dari performa Xiao Yan, sepertinya tidak akan menjadi masalah bagi Xiao Yan untuk masuk 3 besar dalam 2 tes berikutnya. Selama mereka lulus ujian ini, klan Ye akan sekali lagi memiliki kekuatan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, akan menjadi 2 bagian terakhir dari tes. Setelah 2 bagian ini selesai, hasil akhir dari 5 ujian klan terbaik musim ini akan muncul. Elder Cheng tersenyum pada Xiao Yan. Senyumnya dipenuhi dengan kesungguhan dan keramahan tambahan. Dia tidak diragukan lagi jauh lebih hangat jika dibandingkan dengan dirinya yang acuh tak acuh sebelumnya. Xiao Yan juga tersenyum menanggapi keramahan Penatua Cheng. Dia mundur 2 langkah, hanya untuk merasakan tatapan yang menyebabkan jiwanya merasa sedikit takut. Dia menoleh, dan matanya bertabrakan dengan wanita berpakaian hitam di kursi pemimpin klan Cao. Sudut mulut Cao Ying terangkat menjadi lengkungan kecil yang dipenuhi dengan godaan ketika dia melihat Xiao Yan mengarahkan matanya. Aura menyihir tersebar di semua tempat, menyebabkan dia muncul seperti roh iblis cantik yang turun ke alam fana. Kehati-hatian diam-diam naik dalam hati Xiao Yan dalam menghadapi godaan iblis tak kenal takut dari roh iblis ini. Wanita ini bukanlah seseorang yang bisa dia sentuh secara acak. Silakan pergi ke
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.